Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Karunia berupa kesehatan, panjang usia, rezeki berlimpah, dan penjagaannya kepada kita, pemeliharaannya kepada kita dimanapun kita berada. Itu yang kita harapkan tentunya dari Sang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kita kali ini hadirkan satu informasi, walaupun mungkin di media lain Anda sudah pernah melihatnya ya atau menontonnya, yaitu tentang uji publik yang sudah hari ketiga hari ini yang diadakan oleh Muhammadiyah, PP Muhammadiyah yang dipusatkan di beberapa kampus. Yang hari pertama mereka mengundang Anies Rais Baswedan, Muhaimin Iskandar di kampus Surakarta Solo. Kemudian hari kedua adalah Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian hari ketiga ini mengundang Capres Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka yang di kegiatannya diadakan atau dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saudara sekalian, namun banyak orang kemudian mempersoalkan kenapa Gibran satu hari menjelang itu mengatakan dia tidak bisa hadir karena bertabrakan dengan acara agenda sana itu bertabrakan dengan acara yang lain. Dia tidak bisa tinggalkan acara itu. Tetapi orang sudah banyak menduga, menertawakan bahwa memang dia tidak bisa karena memang kapasitasnya tidak mungkin untuk berdebat, apalagi ditanyai oleh para ahli, para doktor dan profesor. Sejak awal banyak orang mempersoalkan tentang kapasitas Gibran. Secara pribadi, apalagi kapasitas intelektualnya. Dia akan menjadi babak belur ketika di forum-forum tersebut. Sehingga dia hanya mencari alasan saja bahwa ini ada agenda, sudah agenda lain, sudah bagi tugas cukup di sana Prabowo saja. Padahal yang lainnya hadir lengkap, yaitu antara capres dan cawapresnya. Dan mereka membagi waktu untuk menjawab setiap pertanyaan disampaikan oleh Flur maupun oleh para panelis-panelis yang disiapkan yang bertitel guru besar maupun berpendidikan level S3 semuanya. Tentunya Gibran kalau hadir akan menjadi bulan-bulanan lebih baik daripada dia tidak hadir dengan mencari alasan yang lain, karena secara kapasitas tidak mungkin ketika ada pertanyaan yang tajam dan dia tidak tahu akan dia babak belur dan lebih memalukan, dan itu sudah diduga sebelumnya. Kita membayangkan kalau akan terjadi debat capres yang akan datang, dia tambah hancur ditertawain oleh bangsa ini karena memiliki seorang yang dikatrol, dipaksakan, direkayasa untuk muncul sebagai cawapresnya Prabowo. Dan dalam hal ini tentunya Prabowo amat bertanggung jawab bersama Jokowi, di mana itu adalah putranya Jokowi, dan Prabowo juga diduga mendorong ke arah itu dalam rangka mengikat Jokowi berpihak kepadanya. Nah, tapi terlepas dari itu semua, biarlah itu menjadi wacana publik, pembicaraan publik yang negatif terhadap Gibran. Dan hari ini bagaimana Prabowo akhirnya datang sendirian, seakan-akan tidak punya pasangan di dalam acara tersebut. Tetapi ada satu hal yang sebetulnya ini terlepas dari ketidakmampuan Gibran, diduga tidak memiliki apa-apa secara akademis, sehingga dia menghindari forum-forum debat seperti itu, forum-forum dialog seperti itu secara akademis. Juga sebetulnya dia tidak anggap itu Muhammadiyah. Dia menganggap Muhammadiyah tidak dukung juga nggak apa-apa, seakan-akan memberi kesan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga dia menganggap ya sudahlah, cukup Prabowo aja yang hadir ke sana, nggak usah debat-debat di situ, nggak ada perlu-perlunya juga Muhammadiyah dianggap sebuah organisasi yang tidak punya massa. Padahal diduga Muhammadiyah memiliki massa anggota ke Muhammadiyahnya sekitar 60 juta orang. Nah, tapi saudara sekalian, ini sebagai kita untuk melengkapi hasil. Sudah ada yang laporkan, sudah ada yang konstruksi pikirannya Prabowo hari ini. Nanti kita juga tampilkan ada video pendek, screenshot kita untuk melengkapi ini, yaitu pidato menggebu-gebu Prabowo _2 saya sudah agak berubah. Judulnya seperti itu yang dimuat oleh Gelora News 24 November 2023 ini. Dikatakan ada momentum tak biasa ditunjukkan calon presiden Prabowo Subianto saat berpidato di acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat hari ini ya. Saat berpidato, Prabowo awalnya menceritakan soal penjajahan Jepang dan Belanda selama ratusan tahun di Indonesia. Pada momen tersebut, Prabowo tersulut ketika mencerita bahwa Jepang telah menguasai pasar Indonesia.
Dengan menggebu-gebu, Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh lagi dijajah negara asing dengan cara modern. Indonesia, kata dia, harus mampu menguasai pasar dunia. Katanya, ya, beda sekali ya. Kalau Anies kan menganggap bahwa pergaulan dunia internasional Indonesia harus hadir untuk memberi warna terhadap pergaulan dunia internasional. Kalau Prabowo masih hanya melihat bahwa dunia yang lain masih seperti lawan, bukan sebagai kolaborator antar negara, sebagai musuh. Prabowo bahkan mengaku sempat mencecar Jepang agar tidak menguasai pasar Indonesia, terlebih Jepang membatasi kegiatan ekspor Indonesia ke negara itu. Setelah menceritakan dengan semangat membara, Prabowo memberi klarifikasi kepada undangan yang hadir bahwa temperamennya kini sudah menurun. Walaupun saya mantan prajurit, saya masih agak sopan, kira-kira begitu. Benar ya Pak? Pak Sekum, Sekretaris PP Muhammadiyah, maksudnya mengarahkan acara tersebut, yaitu Pak Profesor Abdul Mukti. Saya sudah agak berubah sekarang, kata Prabowo, sambil mengatupkan tangan di hadapan Abdul Mukti. Melihat gelagat Prabowo ini, hampir seluruh peserta yang hadir di Universitas Muhammadiyah Surabaya tertawa lepas. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah situasi dialog yang digambarkan secara singkat ini, dan nanti kita akan hadirkan video tentang beberapa video yang berapa menit untuk mendengarkan pernyataan-pernyataan penting dari Prabowo Subianto pada acara tersebut. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Dan sekali lagi kawan-kawan sekalian, kita hadirkan apa adanya video ini, tapi kita melihat bahwa dari sekian pikiran yang dikembangkan dan kehadiran para capres ini, hanya Capres Prabowo, kami tegaskan kembali, Cawapres Prabowo kelihatannya pertama mungkin secara intelektual amat sangat tidak siap, dan memang kita sudah duga sebelumnya. Yang kedua, memang dia tidak menganggap Muhammadiyah, sehingga dianggap tidak perlu, dia lebih mementingkan agenda yang lain sebagaimana alasannya. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan hanya masyarakat menilai, para penonton menilai mana capres terbaik untuk Indonesia 2024 yang akan datang. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti mereka terima suatu delegasi dari Muhammadiyah untuk datangi daerah Uighur, lihat tiap kampung, tiap kota, lihat perlakuannya bagaimana. Saya kira itu salah satu. Jadi Rohingya, ekstremisme, kemudian masalah Palestina, Indonesia intinya Pak harus kuat. Karena begini Pak, kalau kita bicara kekayaan, kalau negara kaya tapi tidak kuat, negara ini akan dirampok. Dan ini sudah berjalan 300 tahun, dan sampai sekarang berjalan terus di Eropa, berjalan terus di Afrika. Negara-negara Afrika sekarang mau usir orang-orang Perancis. Karena apa? Dia kasih kemerdekaan tapi dia pegang ekonominya. Afrika nggak maju-maju. Sekarang Afrika sudah mau ikut-ikut kita, hilirisasi. Itu jawaban saya. Kita bikin Indonesia kuat. Karena kalau kita lihat unsur-unsur kekuatan nasional itu tidak satu. Kita tidak bisa bicara ekonomi saja. Salah. Para ekonom yang hanya bicara ekonomi itu keliru. Ekonomi bagian dari politik. Bagian dari sumber semua ini. Geo, demo, sumber